Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuruddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun kita juga tidak berputus asa atas cita-cita dan keinginan yang belum Allah kabulkan. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap syafaat beliau nantinya di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Izzah. Kita berharap setelah nantinya mempelajari sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bisa berjumpa dengan Rasul di dalam mimpi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamassalu bi." Rawahu Ahmad. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, kata Rasul, maka sungguh ia benar-benar melihatku. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupaiku. Disebabkan syaitan tidak bisa menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disinilah letaknya kita harus semangat membaca biografi Rasul, supaya nantinya ketika ada yang ngaku-ngaku aku adalah Nabi di dalam mimpi kita, kita tahu Rasul begini dan begitu. Rasul memiliki wajah seperti ini dan seperti itu. Dan Rasul sudah kita kenal karena riwayat-riwayat yang sampai pada kita. Karena banyak di antara kita yang mengaku, aku bermimpi tadi malam dengan Rasul. Ternyata Rasul memiliki rambut putih karena sudah tua. Maka ini adalah ucapan dusta. Maka kita mudah untuk menilai seseorang. Apakah ia benar-benar bermimpi bertemu Rasul? Maka tanyakan buku-buku apa yang telah ia baca untuk mengenal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga berharap awal langkah kita untuk bisa bertemu Rasul nantinya di dalam mimpi adalah membaca kitab yang ada di hadapan kita ini. Karena ini adalah kitab dasar bagi mereka yang benar-benar ingin mempelajari biografi sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita tidak semangat untuk mempelajari sejarah kehidupan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan bait yang ke-13, ke-14 dan ke-15. Wasara nahwa syami asyraful wara fi ami 25 uzkura. Dan Rasul berjalan menuju Syam, dan dia adalah manusia yang termulia. Pada saat itu usia Rasul sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Begitulah disebutkan di dalam buku-buku.
Zakaran nazim fi hadhil abyad as-salasah rihlatan Nabi alaihi salatu wassalam as-saniyah ila Syam. Di bait yang ini pengarang kitab ingin menjelaskan bahawa Rasul pertama kali rihlah menuju Syam dengan paman beliau Abu Talib. Namun perjalanan kedua beliau lakukan ketika berumur 25 tahun. Wahia rihlatun li ajli tijarah bimal Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju Syam ketika berumur 25 tahun, yaitu untuk berniaga dengan membawa perniagaan ibunda kita Khadijah. Dan kita kenal bahawa ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling kaya di zamannya dari kalangan Quraisy. Dan ia sering menggunakan jasa laki-laki untuk membawa perdagangannya ke negeri-negeri yang mereka tuju. Maka di antara lelaki yang digunakan atau dipakai jasanya oleh ibunda kita Khadijah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunda kita Khadijah mendengar ada seorang lelaki yang memiliki sifatnya terpuji, akhlaknya baik, orangnya jujur. Maka ibunda kita Khadijah ternyata terkesima dan meminta agar Rasul mau membawa perdagangannya. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Syam, beliau ditemani oleh budaknya Khadijah, yaitu Maisarah. Wa kanat sami'at anhu zakaran tayyiban wa khuluqan fadilan wa amanah wa sidqan wa wafa'an wa ahabbat an tutajira bimaliha ma'ahu. Kemudian dikatakan wasara nahwa Syam mutajiran bimali Khadijah, dan Rasul berangkatlah ia menuju Syam membawa harta Khadijah untuk berniaga. Padahal asyraful wara, Rasulullah adalah manusia terbaik, termulia di muka bumi Allah. Ai afdaluhum, Rasul itu adalah manusia yang paling afdal yang pernah hidup di dunia. Wa khairuhum, dan yang paling baik. Wa muqaddamahum wa imamuhum salawatullahi wassalamu alaih, dan Rasul adalah imam para nabi dan Rasul. Fi ami 25 uzkura, dan pada umur 25 tahun Rasulullah itu berangkat ke Syam untuk berniaga. Seperti itulah dikatakan, disebutkan di dalam kisah-kisah kehidupan Rasul. Ay lamma balagha minal umur salawatullahi wassalamu alaih 25 sanah. Ketika Rasul berumur 25 tahunlah beliau berangkat untuk berniaga. Kharaja fi rihlatihi as-saniyah ila Syam. Rasulullah pun keluar ke Syam untuk yang kedua kalinya. Liyutajira bimali Khadijah, untuk berniaga dengan membawa harta Khadijah radhiyallahu anha. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir, al-Imam al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, "Summa kharaja saniyan ila Syam fi tijarati li Khadijah bintu Khuwailid ma gulamiha Maisarah ala sabilil qiraat." Rasul melakukan perjalanan ke Syam, tujuannya adalah berniaga, dan Rasul ditemani oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Tetapi perdagangannya disebut dengan perdagangan ala sabilil qirat, yaitu pinjam meminjam. Rasulullah membawa barangnya Khadijah, berapa nanti yang laku, itu yang akan diberikan ataupun dipulangkan. Mana yang laku, mana yang tidak laku. Jenis jual belinya adalah qirat, pinjam meminjam. Fara'a Maisarah ma baharahu min sya'nihi. Ternyata
ketika Maisarah menemani Rasul berdagang ke negeri Syam, ia melihat sebuah perkara yang mempesona dari perihal-perihal gerak-gerik Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a fa akhbara sayyidatahu bima ra'a. Kemudian ternyata setelah pulang dari berniaga, Maisarah pun mengabarkan kepada Khadijah tentang perilaku, kehidupan ataupun akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faraghiba ilaih an yatazawwajaha lima raja'at fi dzalika minal khair alladzi jama'ahu Allahu laha. Kemudian setelah Maisarah mengutarakan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda kita Khadijah tertarik untuk menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan wa fawqa ma yakhturu bi balil bashar fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahu 25 sanah wa kana laha radhiyallahu anha 40 sanah. Ketika ibunda Khadijah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan pendapat jumhur Rasulullah itu berumur 25 tahun dan ibunda Khadijah berumur 40 tahun. Namun ternyata ada perselisihan pendapat. Dikatakan oleh Dr. Akram Ad-Diha Al-Umari yang mendapatkan sebuah riwayat daripada Ibnu Ishaq, ibunda Khadijah menikah dengan Rasul itu berumur 28 tahun, bukan 40 tahun. Dengan dalil, dengan hujjah, karena pernikahan Rasul dengan ibunda Khadijah melahirkan 6 orang anak. 2 laki-laki, 4 wanita. 2 laki-laki tersebut adalah Qasim dan Abdullah. Kemudian anak Rasul dari Khadijah wanita yang 4 adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Maka ternyata pernikahan antara ibunda Khadijah dengan Rasul ada mendapatkan 6 anak. Maka ketika dikatakan ibunda Khadijah berumur 40 tahun, maka apakah mungkin bisa, atau kalau menurut ilmu kesehatannya berumur 40 sampai 50 tahun sudah rawan-rawan susah mendapatkan anak. Padahal Rasulullah mendapatkan anak dari Khadijah 6 buah anak. Ini dalil yang disebutkan oleh Dr. Akram. Namun perkara tersebut adalah perkara yang dimaklumi. Ada yang mengatakan, namun jumhur ulama mengatakan Rasulullah berumur 25 tahun dan ibunda Khadijah berumur 40 tahun. Tapi ingat, ada juga riwayat yang mengatakan Rasulullah berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 28 tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian li ummina Khadijah muttajira wa ada fihi rabiha mustabshira. Dan untuk ibu kita yaitu Khadijah, Rasul berniaga untuknya dan kemudian kembali padanya dengan membawa keuntungan yang begitu amat banyak. Li ummina Khadijah bi'tibar annaha sarat ba'du zawjan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan Khadijah adalah ibunda kita karena Khadijah telah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tabaraka wa taala sendiri yang mengabarkan kepada kita semua istri-istri Rasul itu haruslah kita panggil ibu kita dan menjadi ibu kita. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka tak seorang pun boleh menikahi istri-istri beliau.
Karena istri-istri Rasul adalah ibunda kita. Allah katakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasul itu semuanya adalah ibu-ibu kita. Maka kita tidak boleh untuk menikahi mereka. Maka kita juga harus menghormati ibu-ibu kita tersebut sebagaimana ibu kandung kita. Muttajira ay mutajiran bimaliha ala wajhil kirat wa yuqalu lahu aidan al-mudarabah. Perdagangan yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Syam tersebut dengan membawa harta Khadijah, ada mengatakan dengan metode kirat, pinjam meminjam. Ada yang mengatakan metode jual belinya adalah mudharabah, yaitu untung ruginya sama-sama dihitung nanti setelah berdagang. Bihaitsu yakunu min ahadi syakhsin al-mal wa min al-akhar al-amal, yaitu gambarannya adalah seseorang tersebut bekerja dengan menggunakan harta orang lain, kemudian orang tersebut bekerja untuk mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Atau yang kita kenal, ya kita pinjam dulu atau kita bawa dulu barangnya, nanti berapa lakunya baru kita bayar. Kalau enggak laku kita kembalikan. Seperti itulah metode perdagangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan bersama ibunda Khadijah. Wa ada fihi, yakni ada alaihi salatu wasallam min hadhil rihlah at-tijariyah bimal Khadijah. Kemudian Rasulullah pun pulang setelah berniaga ke Syam, rabihan, dengan membawa keuntungan, mustabshiran, yang begitu banyak. Ternyata keberuntungan ataupun untung yang begitu banyak yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah berniaga membuat ibunda kita Khadijah begitu senang, dan beliau juga mendapatkan informasi dari budaknya Maisarah, Rasulullah adalah orang yang jujur, yang memiliki akhlak yang mulia, amanah, dan menepati janji dan lain-lain sebagainya. Maka dikatakan fakana fihi aqduhu 'alaiha wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha. Maka setelah ibunda Khadijah mengenal karakter Rasul, pada tahun itu juga Rasulullah melangsungkan akad nikah dengan ibunda kita Khadijah. Setelah mereka menikah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tinggal bersama Khadijah ibunda kita dengan beberapa waktu lamanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari bait-bait syair yang ada di hadapan kita. Yang pertama yang bisa kita lihat, ternyata boleh bagi seorang wanita itu berdagang. Boleh bagi seseorang wanita jual beli. Sebagaimana ibunda kita Khadijah, beliau adalah pedagang dan bahkan wanita yang paling kaya di zamannya dari kalangan Quraisy. Maka kalau kita mendapatkan ada wanita kaya janda, ya mudah-mudahan kita berjodoh dengannya. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah akhlak dan budi pekerti adalah faktor utama seseorang itu bisa sukses dalam dunia bisnis. Akhlak dan budi pekerti yang baik itulah kunci sukses Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena akhlak dan budi pekerti yang baik yang dimiliki Rasul, ibunda kita Khadijah pun tertarik untuk menikah dengannya. Bahkan dikatakan ibunda Khadijah lah yang menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaannya, apakah ada wanita kaya atau janda kaya
yang pernah menawarkan dirinya untuk kita nikahi? Ternyata masih jauh harapan kita. Maka kita bersabar. Maka kita perbaiki akhlak kita, kita perbaiki budi pekerti kita. Mana tahu nantinya ke depannya ada wanita-wanita yang salihah, yang kaya raya mau menawarkan dirinya untuk kita nikahi. Kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya faedah yang bisa kita petik, seorang wanita itu haruslah dinikahkan oleh walinya. Maka dikatakan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dinikahkan oleh pamannya, yaitu Amr bin Sa'ad. Namun riwayat yang lain mengatakan Ibunda Khadijah itu dinikahkan oleh ayahnya sendiri, yaitu Khuwailid. Maka riwayat tersebut berbeda. Maka kita hanya bisa menambah pengetahuan. Ada yang mengatakan yang menjadi wali nikahnya ibunda kita Khadijah adalah pamannya. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain adalah ayahnya sendiri, yaitu Khuwailid. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah seorang laki-laki hendaklah mencari wanita yang salihah. Ya, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah menganjurkan hal tersebut. Rasulullah katakan tungkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fazfar bizatid din taribat siyadak. Wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Pertama, karena hartanya. Kita cari yang berharta. Kemudian yang kedua, nasabnya, keturunannya jelas. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Maka pilihlah wanita-wanita yang memiliki agama. Engkau akan beruntung. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ketika nantinya ingin mencari pasangan, pilih dulu hartanya, keturunannya, dan nasabnya, dan kecantikannya. Nanti untuk memutuskan setelah 3 ini cocok, baru nanti kita katakan, oh agamanya juga bagus, baru nikahi. Karena apa? Dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa ketika nanti kita di awal mengatakan, aku ingin mencari wanita salihah. Kemudian dicarikan salihah, hafizah. Tapi ternyata miskin, tak bernasab, mukanya jelek. Karena enggak cocok dari mata kita, kemudian kita pun menolaknya. Dengan alasan begini begitu. Padahal udah jelas, agamanya oke. Tak dinafikan, ia adalah seorang wanita hafizah, ustazah. Tapi karena mukanya kita lihat ketika nazar, ya tak cocok. Maka ternyata penolakan kita itu adalah karena agama atau karena fisiknya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau kita menolak karena fisiknya, maka jangan katakan di awal aku ingin mencari wanita yang salihah. Maka sebenarnya para ulama katakan agama itu adalah nanti kesimpulan akhir. Setelah kita seleksi ternyata hartanya oke, dia memiliki pekerjaan, kemudian dia memiliki nasab dan memiliki kecantikan cocok sama kita, maka barulah kita memutuskannya. Karena agamanya lah aku pilih. Sebetulnya untuk mengelabui semuanya. Jangan nanti di awal, carikan aku yang salihah. Nanti setelah dicarikan yang salihah, tak cocok mukanya. Nah, ternyata penolakan kita itu adalah karena apa? Ya sudah jelas kita menolak agamanya. Bukan lagi karena jeleknya dan sebagainya. Karena awal kita itu mengatakan carikan wanita yang salihah. Inilah yang harus diwanti-wanti ketika kita mencari pasangan kita. Begitu juga wanita hendaklah mencari laki-laki yang saleh sebagai pendamping dan imamnya.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian disebutkan atau faedah yang bisa kita ambil adalah dianjurkan untuk menikah di usia muda. Maksudnya usia enggak terlalu tua kali. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi ibunda kita Khadijah umur 25 tahun. Inilah umur yang ideal untuk kita laksanakan pernikahan bagi seorang laki-laki. Jangan pula kita seorang laki-laki menunggu nikah nanti umur 30 tahun ke atas. Entah apalagi yang mau kita cari. Namun mudah-mudahan orang-orang yang ada di sini semuanya sudah menikah. Selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil adalah banyaknya anak itu lebih baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki anak 6 orang dari ibunda kita Khadijah. Nanti 1 orang lagi dari istrinya yang lain. Tapi di sini kita bisa melihat ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki anak. Bukan 2 anak cukup. Kalau bisa ya banyak, tak masalah. Tapi didukung juga dengan ekonomi kita, pendidikannya kita jaga, kesehatannya kita jaga. Dan kalau untuk saat ini sepertinya ketika kita banyak anak, maka jadikanlah anak-anak kita itu yang cerdas, yang pintar, biar sekolahnya dapat beasiswa. Kalau kita cetak juga banyak-banyak anak, enggak juga pintar-pintar, bengkak juga kita, tak ada harta kita. Mau sekolah SD, enggak dapat yang beasiswa, bayar kita mahal. SMP-nya, SMA-nya. Tapi kalau yang kita cetak itu anak-anak yang nanti sebelum masuk SD udah hafal 30 juz. Kan banyak tuh nanti donatur yang datang. Udah aku sekolahkanlah anakmu. Karena udah hafal Quran dia. Atau tamat SD juga dia udah hafal 30 juz. Mau masuk pondok pesantren dia. Maka kita katakan, ini ada anakku orangnya cerdas begini. Dan orang pun menilai, orang pun melihat. Karena dia sudah banyak juga tampil di perlombaan-perlombaan hafalan Quran. Maka insya Allah mudah tuh nantinya. Tapi kalau yang kita cetak juga, kita buat keturunan kita itu ya pas-pasan, ataupun kalau dikenal dengan dunia pendidikan, botol lampu. Botol lampu adalah bodoh, tolol, lambat pula. Ini anak kita, jadi susah juga dianya. Udah bodoh, tolol, lambat pula lagi. Dibilangi bangkang. Susahlah namanya. Kok kayak gini pula kita cetak banyak-banyak. Ya, agak pening kita, bukan masalah apanya. Agak pening sikit. Namun mudah-mudahan banyak anak yang Allah berikan kepada kita adalah perkaranya itu lebih baik daripada tidak punya anak. Selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil adalah tidak masalah menikahi wanita yang lebih tua dari kita. Bahkan mungkin ada nilai plusnya. Ketika kita menikahi wanita yang lebih tua dari kita, udahlah kaya, penyakitan pula, bentar lagi meninggal. Nikah sama kita. Menikah sama kita 2 bulan, meninggal dunia dia. Kita dapatkan harta warisannya, kita pun mencari istri selanjutnya, istri yang muda, istri yang cantik. Nah, inilah diantara hikmah tidak masalah menikah dengan wanita yang lebih tua dari kita. Maka ini bukanlah aib. Dan yang ke-8, tidak mengapa pria bujang menikahi janda. Ketika kita masih lajang, maka tidak masalah kita juga menikahi wanita-wanita janda apabila mereka mau dengan kita. Kalau tak mau, ini yang jadi sulit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara faedah selanjutnya adalah keutamaan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menikahi ibunda kita Khadijah bukan karena hartanya saja banyak, namun ternyata ibunda kita Khadijah adalah wanita yang mudah menerima ataupun orang yang mudah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara
kemuliaan ataupun keutamaan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Jadi manusia yang pertama kali memeluk Islam, beriman kepada Allah, baik kalangan laki-laki ataupun perempuan, adalah ibunda kita Khadijah. Nah, beliaulah yang pertama kali murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam murid pertamanya adalah Khadijah. Rasulullah ajarkan Khadijah wudu dan melaksanakan solat. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ibunda kita Khadijah solat. Ketika itu solat yang masih dilaksanakan adalah solat sunnah, belum solat wajib. Karena apa? Karena ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia berumur 65 tahun dan syariat wajibnya solat 3 tahun setelah ibunda kita Khadijah, barulah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ternyata ibunda kita Khadijah belumlah melaksanakan solat wajib yang diperintahkan Allah ketika Rasul melakukan perjalanan Isra Mi'rajnya. Maka di sini juga kita berharap istri-istri yang kita miliki saat ini mereka mendukung dan kuat imannya kepada Allah dan senantiasa taat kepada suami-suami mereka. Selanjutnya, ibunda kita Khadijah adalah wanita yang membantu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dakwah ketika sembunyi-sembunyi maupun ketika terang-terangan. Begitulah mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah asna 'alaiha fa ahsana sana. Rasul itu, kata ibunda Aisyah, ketika ia menceritakan kehidupan ibunda Khadijah, ia akan ceritakan sebaik-baiknya. Ia akan puji dan ia sanjung-sanjung. Bahkan ibunda Aisyah mengatakan, qalat faghirtu yauman, maka pernah suatu ketika aku cemburu gara-gara Rasulullah terus memuji ibunda Khadijah. Fakultu ma aktsara ma tazkuruha hamra asyidqi qad abdalallahu azza wa jalla biha khairan minha. Kemudian ibunda Aisyah karena ia cemburu ketika mendengarkan pujian-pujian dan sanjungan Rasul kepada Khadijah, ia pun mengatakan, kenapa engkau terlalu menyanjung-nyanjung wanita yang tua tersebut? Padahal Allah telah memberikan kepadamu wanita yang cantik, yaitu ibunda Aisyah. Cantik, muda, cerdas. Itulah anggapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ternyata Rasulullah katakan, qala ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan dan menggantikan ibunda Khadijah dengan wanita siapapun. Jadi tak ada tandingan ibunda kita Khadijah, walaupun ibunda Aisyah. Jadi Rasulullah mengatakan, Allah itu tidak pernah menggantikan Khadijah sebagai istriku yang paling baik. Qad amanat bi id kafara bin nas, karena ibunda Khadijah adalah manusia yang paling pertama kali beriman kepada aku. Manusia ketika itu kafir, menolak ajakanku. Wa saddaqatni id kadzabanin nas, dan ibunda Khadijah adalah manusia yang paling pertama membenarkan dari ajaran Rasul, sedangkan manusia ketika itu semuanya mendustakanku. Wa wasatni bimaliha, dan ibunda Khadijah ikut berdakwah dengan hartanya. Id haramanin nas, ketika manusia tidak memberikan hartanya untukku.
Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Dan Allah berikan rizki berupa anak kepadaku melalui Khadijah. Dan sedangkan wanita-wanita yang aku nikahi tidak memberikan anak kepadaku. Lihatlah kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Ternyata ibunda kita Khadijah adalah manusia yang paling mulia di muka bumi Allah tabaraka wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran." Rawahu Ahmad. Kata Rasul, wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk sorga. Jadi wanita yang paling terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini hanya 4 saja. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad, yaitu anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Dan yang ketiga adalah Maryam, ibundanya Nabi atau ibnatu Imran, anaknya Imran, yaitu ibunya Nabi kita Isa alaihi salam. Inilah 4 wanita yang terbaik di muka bumi Allah tabaraka wa taala. Ketika kita ingin mencari wanita-wanita seperti mereka, maka ternyata sudah tidak ada lagi. Maka ketika kita ingin melihat atau mencari wanita-wanita salihah, janganlah menjadikan patokan kepada mereka. Karena hanya 4 orang sajalah wanita terbaik yang ada di muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan laki-laki yang terbaik yang ada di muka bumi Allah ini adalah dari kalangan Nabi dan Rasul. Jadi dari kalangan Nabi dan Rasul, inilah laki-laki yang terbaik ketika para wanita mencari laki-laki yang saleh. Namun ternyata para Nabi dan Rasul juga tidak ada, ya setidaknya di bawah-bawahnya sajalah. Atau menyesuaikan dengan apa yang kita miliki. Kita lihat wajah kita, kita lihat keimanan kita, kita lihat keilmuan kita, kita lihat dari kekayaan kita. Maka sesuaikanlah dengan apa yang kita miliki. Karena Rasulullah juga mengatakan, antangkahu at-takafu. Nikahilah wanita-wanita yang sekupu dengan kita. Jangan terlalu tinggi keinginan kita. Apakah boleh? Boleh saja. Namun membutuhkan strategi, membutuhkan kekuatan yang lebih untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Namun Rasulullah menyuruh kita untuk menikah dengan sekupu. Ketika kita misalnya tamatan SMA, ya carilah wanita-wanita ya tamat SMA. Ketika orang tua kita punya mobil Alphard, ya kita cari juga lah wanita-wanita yang ayahnya punya Alphard, punya Fortuner. Sekupu dianya. Jangan nanti kebalik. Kita sok-sokan ayah kita punya motor butut. Kita mau nyari wanita atau akhwat yang mobil ayahnya Alphard. Susah juga kita. Ketika nanti kita masuk ke rumahnya full AC. Kita bersin, sakit, demam, nggak bisa tidur pakai AC. Nah, sedangkan akhwat tersebut, istri kita tersebut nanti tidur nggak ber-AC, berkeringat lah, bau busuk lah, apa. Jadi nggak cocok, dia agak susah. Makanya carilah yang sekupu. Maka ternyata istri-istri yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan itu adalah istri yang sekupu dan bisa nantinya bersama di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah perkara-perkara yang bisa kita sampaikan dari bait-bait syair yang ke-13, bait ke-13, 14, 15 dari kitab kita yang ada di hadapan ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita rizki untuk bertemu Rasul nantinya di dalam mimpi kita
sebelum kita bertemu benar-benar nantinya dengan Rasul di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan umur yang panjang dan diberikan amal-amal saleh yang banyak. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah. Berkaitan dengan sholat, Ustaz. Di ketika kita sholat, pergerakan yang diperbolehkan itu yang seperti apa, Ustaz? Terus ada batasnya nggak? Kedua, kalau kita melewati orang lagi sholat, itu kita gimana caranya itu, Ustaz? Maksudnya batas kita bisa lewat depan orang sholat itu apakah sejadah yang dia sholat ataukah lurus dari hadapan dia itu kita nggak boleh lewat atau gimana, Ustaz? 6. Pertanyaan pertama, gerakan-gerakan yang dimakruhkan di dalam solat begitu banyak. Kalau kita membaca kitab-kitab dari kitab-kitab Syafi'i, Hambali, berbeda perkaranya. Namun untuk perkara-perkara atau gerakan-gerakan yang dimakruhkan adalah bergerak begitu banyak. Kalau dalam mazhab Syafi'i lebih dari 3 gerakan, maka dia bisa membatalkan solatnya. Maka ketika kita misalnya mendapatkan gatal di kepala kita, maka caranya digaruknya itu pelan-pelan sekali dulu. Garuk sekali, berhenti. Ada jedanya. Nanti baru garuk lagi. Jangan digaruk gini-gini. Dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab-kitab muktamadnya nanti bisa membatalkan solatnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan di dalam mazhab Hambali, maka tidak masalah. Karena dalilnya ada uzur di dalamnya. Karena gatal dia. Supaya hilang gatalnya dan kita tetap fokus untuk solat. Nanti kalau kita biarkan, jadi nggak fokus. Makanya udah garuk aja sampai dia hilang. Udah. Itu pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain-lainnya. Kemudian ternyata kita juga tidak diperbolehkan untuk menoleh ke atas langit, dimakruhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh menoleh ke kanan, ke kiri dan meludah ke kanan, ke kiri. Inilah di antara gerak-gerakan yang dimakruhkan. Bahkan masih banyak lagi jumlahnya. Mudah-mudahan kita membaca buku-buku berkenaan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ketika kita solat, jangan terlalu banyak gerak-gerak. Kalaupun memang ada pergerakan, misalnya kita solat di saf pertama, kemudian ada di samping kita itu orangnya keluar karena batal wuduknya, maka kita boleh bergerak menutupi posisinya. Nah, ini adalah gerakan yang diperbolehkan. Bahkan disunnahkan untuk menutup dari saf yang kosong. Ini ada hajah di dalamnya. Walaupun jauh misalnya. Dan juga ketika ingin menggeser dari langkah kita pun haruslah teratur. Jangan pula kayak jalan terlalu cepat. Pelan-pelan saja untuk menutup saf yang kosong di depan kita atau di samping kita. Dan mudah-mudahan semua gerak-gerakan yang kita lakukan di dalam solat tersebut jangan sempat membatalkan solat kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita solat, pada dasarnya hendaklah membuat sutrah atau penghalang di depan kita ketika ingin solat. Itu adalah tanda dari batasan kita ketika solat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Dan apabila salah seorang di antara kalian solat, maka hendaklah ia menghadap sutrah dan mendekatlah padanya. Maka inilah perintah Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ketika kita ingin solat, maka usahakan di depan kita itu ada penghalangnya, ada sutrahnya untuk jaga-jaga. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat batasan sutrah tersebut.
Ada yang mengatakan batasan sutrah tersebut adalah 30 cm. Ketika kita ingin solat, kita letakkanlah benda yang tingginya 30 cm atau satu roll itu dia tingginya. Kemudian ada sebahagian ulama mengatakan cukup dengan garis saja, digaris dia. Kalau kita di padang pasir, digaris saja dia. Kalau kita di semen kayak gini, dibuat dia line-nya. Atau kalau saat ini kita pakai sejadah, depan sajadah itu seukuran sajadah. Nah, itu berbeda-beda para ulama mengomentari tentang hukum sutrah tersebut. Namun pada dasarnya yang sesuai sunnah Nabi SAW, ketika kita ingin melaksanakan solat, maka buatlah di depan kita itu ada sutrah, ada penghalang kita, pembatas kita. Kemudian ketika nanti ada orang yang masuk dari lingkungan kita itu, udah kita buat sutrah depan kita, kemudian ada orang yang lewat, maka kita hadang dia supaya jangan melewati kita. Inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin salat. Maka usahakan ketika kita salat, kita perhatikan apa yang menjadi perkara-perkara yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena umur kita sudah tua, janganlah berharap hanya melepas kewajiban saja. Karena kita sudah tua, usahakanlah mengikuti sedikit-sedikit sunnah Rasul. Mungkin ketika kita muda, sunnah kok, enggak pala kali itu dah. Tapi kita ini sekarang udah tua, maka nanti ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ente hidup satu pun tak ada sunnah Rasul yang entah jalankan. Kan gawat juga kita nanti ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah tabaraka wa taala nantinya. Karena umur kita sudah mau mendekati kematian, kita usahakan semua sunnah-sunnah yang kita ketahui kita laksanakan. Berusaha kita untuk istiqamah menjalankannya. Bukan hanya lagi sebatas suka-suka hidup kita. Karena kita pun tak muda, udah bau tanah kita. Kulit pun dah berkerekut. Nah, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan sebagai motivasi bagi kita. Imam Ahmad mengatakan, aku hafal hadis jutaan. Aku hafal hadis 1 juta. Dan semua sunnah-sunnah Nabi itu aku kerjakan. Walaupun hanya sekali, mungkin kita bisa mengerjakannya cuma sekali dalam seumur hidup. Tapi karena semangatnya kita ingin menjalankan sunnah Rasul, maka kita laksanakan walaupun hanya sekali. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ada satu sunnah Rasul yang tidak bisa aku kerjakan sampai ajalku menjemput nantinya. Mungkin ia katakan, yaitu ketika tawaf di Ka'bah, Rasulullah itu mengendarai onta. Maka aku tak bisa melakukannya. Karena Imam Ahmad bukan pemimpin. Dia bukanlah raja. Dia hanyalah seorang ulama. Inilah sunnah Rasul yang tidak bisa ia jalankan. Padahal 1 juta hadis ia hafal. Jadi kan banyak sunnah-sunnah itu yang beliau benar-benar berpegang teguh di dalamnya. Kemudian ia laksanakan, ia amalkan. Ya karena apa? Karena rasa rindu itulah ingin bertemu Rasul. Tapi kalau diri ini tak pernah merasa rindu dengan Rasul, itulah kita jadi payah. Ini sunnah kita katakan. Kalaupun dilaksanakan paling berpahala, ditinggalkan pun enggak berdosa. Itulah dalam mindset kita. Padahal tujuannya adalah kau laksanakan ini sunnah Rasul untuk mengingatkan bahwa kita itu adalah umat Muhammad dan kita biar supaya hilanglah rasa rindu ingin bertemu Rasul. Kita laksanakan satu sunnah Rasul dengan mengingat Rasul. Ternyata Rasulullah pernah melakukan ini dan mudah-mudahan aku nanti akan bersama Rasul di dalam surganya. Jangan lagi menggunakan logika-logika pahala ataupun tidak pahala ketika menjalankan sunnah Rasul. Tapi ingat, aku ingin menjalankan sunnah-sunnah Rasul agar nantinya di dunia aku bisa bertemu Rasul di dalam mimpi dan benar-benar bersama Rasul satu surga nantinya di akhirat kelak. Mudah-mudahan inilah yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan kita nantinya juga bisa benar-benar bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam baik di dunia melalui mimpi
ataupun nantinya di akhirat bersama Rasul satu surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat puasa ya, puasa. Besoknya? Ya besok. Seharusnya tanggal 9 juga tanggal ini. Hilangnya apa? Jadi ampuni dosa kita selalu. Tapi kalau memang kita ada uang sudah sampai 10 Muharram, ya udah. Artinya apa? Ibadah fadilah amal itu bukan apa gitu. Dengan harus sangat sekian harus ini. Jadi karena dipaksa dia berat sendiri. Ah,